Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 perpajakan kelas A, Prodi D3 Akuntansi Universitas Negeri Jember. Di sini kami akan menjelaskan tentang PPh pasal 21. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irfan Syaukillah dengan NIM 190803104062. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPh pasal 21. PPh pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan terhadap WP orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud dapat berbentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, pensiun, atau pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pembayaran PPh ini dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak-pihak tertentu. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21/26 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, perusahaan, dan penyelenggaraan kegiatan. Yang berikutnya merupakan subjek pajak PPh pasal 21. Di sini terdiri dari 6 bagian. Yang pertama pegawai, yang kedua menerima uang pesangon pensiun, tunjangan atau jaminan hari tua, termasuk ahli waris. Yang ketiga, bukan pegawai yang melakukan pemberian jasa. Yang keempat, anggota dewan komisaris atau dewan pengawas non pegawai. Yang kelima, mantan pegawai, dan yang terakhir keenam, peserta kegiatan. Berikutnya subjek pajak atau bukan pegawai yang melakukan pemberian jasa. Terdiri dari 12 bagian. Yang pertama, tenaga ahli yang berdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. Yang kedua, pekerja seni. Yang ketiga, olahragawan. Yang keempat, penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator. Yang kelima, pengarang, peneliti, dan penerjemah. Yang keenam, pemberi jasa dalam segala bidang atau kepada suatu kepanitiaan. Yang ketujuh, agen iklan. Yang kedelapan, pengawas atau pengelola proyek. Yang kesembilan, pembawa pesanan atau perantara. Yang kesepuluh, petugas penjajah barang dagangan. Yang ke-12, yang ke-11, petugas dinas luar asuransi. Yang ke-12, distributor, MLM, direct selling, atau sejenis. Yang berikutnya pengecualian subjek pajak. Pejabat negara asing seperti perwakilan diplomatik atau konsulat, berikut orang yang diperbentukan kepadanya dengan syarat: yang pertama, bukan WNI. Yang kedua, tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia. Yang ketiga, dari negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat: yang satu, bukan WNI. Yang kedua, di Indonesia tidak menjalankan usaha, kegiatan, pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan. Dan materi selanjutnya akan diterangkan oleh pemateri selanjutnya. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya adalah pengecualian objek pajak PPh pasal 21. Yang pertama, pembayaran asuransi dari perusahaan, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi guna. Yang kedua, penerimaan dalam bentuk natural atau kenikmatan kecuali penghasilan yang dipotong PPh pasal 21, termasuk penerimaan dalam bentuk natural, kenikmatan yang diberikan oleh bukan WP atau WP yang dikenakan PPh final. Yang ketiga, iuran pensiun dan iuran jaminan hari tua yang dibayar oleh pemberi kerja. Yang keempat, penerimaan dalam bentuk natural atau kenikmatan yang diberikan oleh pemerintah. Yang kelima, kenikmatan berupa pajak yang ditanggung pemerintah. Yang keenam, yaitu zakat yang diterima oleh OP yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disyahkan oleh pemerintah. Selanjutnya, hak dan kewajiban subjek pajak. Yang pertama, pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun, untuk mendapatkan
pengurangan PTKP, penerima penghasilan harus menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim atau pada permulaan menjadi subjek DN. Apabila wajib pajak menerima penghasilan dari pemberi kerja yang dikecualikan sebagai pemotong pajak, maka WP tersebut harus menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri dalam SPT atas penghasilan tersebut. Yang ketiga, jumlah PPh pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh yang bersifat final. Selanjutnya, objek pajak PPh pasal 21. Yang pertama, penghasilan pegawai tetap. Yang kedua, penghasilan teratur penerima pensiun. Yang ketiga, pembayaran sekaligus uang pesangon pensiun, THT, JHT selepas 2 tahun sejak berhenti bekerja. 4. Upah pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas secara harian, mingguan, satuan, borongan, atau yang dibayarkan secara bulanan. Yang kelima, imbalan kepada bukan pegawai yang melakukan pemberian jasa, imbalan kepada peserta kegiatan. Ketujuh, penghasilan anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas non-pegawai. 8. Pembayaran kepada mantan pegawai. 9. Penarikan dana pensiun oleh pegawai. Objek PPh 21 final. Yang pertama, penghasilan tidak tetap atau tidak teratur yang menjadi beban APBN atau APBD. Yang kedua, dana pensiun yang dialihkan dengan membeli anuitas seumur hidup. Kep Dirjen nomor 333 PJ 2001. Yang ketiga, uang tebusan pensiun. PP nomor 68 tahun 2009. Uang yang nomor 4, uang pesangon untuk peraturan pemerintah nomor 68 tahun 2009. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yolanda Melanie Noramaiska, NIM 424. Saya akan menjelaskan tentang materi pemotong pajak penghasilan pasal 21. Yang pertama, ada pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honor, tunjangan, atau sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Yang kedua, ada bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dan kegiatan. Yang ketiga, ada dana pensiun, badan penyelenggara jam sostek, dan badan lain yang membayar uang pensiun dan THT atau jaminan hari tua. Yang selanjutnya ada perusahaan, badan, BUT yang membayar honorarium sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status WPDN yang melakukan pekerjaan bebas. Yang kelima, ada pers, badan, BUT yang membayar honorarium sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status wajib pajak luar negeri. Yang keenam, ada yayasan, lembaga kepanitiaan, asosiasi sebagai pemberi gaji, upah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Yang ketujuh, ada perusahaan, badan, BUT yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan atau pelatihan dan pemagangan. Yang terakhir, ada penyelenggara kegiatan, yaitu termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internal, perkumpulan, orang pribadi, serta lembaga lainnya yang melakukan kegiatan atau yang membayar honorarium
hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan suatu kegiatan. Yang selanjutnya ada pengecualian pemotong. Yang pertama, kantor perwakilan negara asing. Yang kedua, organisasi internal yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Yang materi kedua ada pajak penghasilan 21 lebih bayar. Jika wajib pajak menyampaikan SPT lebih bayar, maka SPT disampaikan maksimal 3 tahun setelah berakhirnya pajak bersangkutan. Jika SPT disampaikan melewati 3 tahun sesudah berakhirnya tahun pajak dan wajib pajak telah ditegur secara tertulis, maka pelaporan tidak dianggap sebagai SPT pajak penghasilan. Yang selanjutnya ada tentang cara pelaporan SPT pajak penghasilan 21. SPT masa pajak penghasilan pasal 21 adalah surat pemberitahuan untuk melaporkan tentang pajak penghasilan karyawan di Indonesia. Batas waktu pembayaran jatuh pada tanggal 10 bulan berikutnya, diikuti oleh batas akhir waktu lapor pajak, yaitu setiap tanggal 20. Untuk mengetahui lebih jelas tentang tata cara lapor pajak pajak penghasilan 21 ini, di sini ada tahap-tahapnya. Yang pertama login di aplikasi e-faktur dengan akun PKP yang sudah Anda miliki, lalu masukkan NPWP dan password serta kode keamanan yang tertera. Yang selanjutnya, lalu muncul pilihan menu yaitu e-billing, e-form, dan e-filing. Klik e-filing untuk melaporkan SPT pajak penghasilan 21. Lalu pilih file SPT masa pajak penghasilan pasal 21 yang ingin dilaporkan. Filenya dalam bentuk CSV atau PDF. Lalu klik start upload, maka akan muncul notifikasi bahwa proses upload selesai. Yang selanjutnya Anda akan diminta untuk meminta kode verifikasi. Klik OK dan akan muncul kode rincian SPT yang akan dilaporkan serta kolom kode verifikasi. Lalu segera ambil kode verifikasi dengan link yang dimaksud. Anda bisa juga copy kode email atau kode verifikasi yang dikirimkan ke email Anda dan memasukkan ke kolom kosong. Sesudah memastikan SPT dan kode verifikasi sudah benar, klik kirim SPT. Lalu yang terakhir itu cek email kembali untuk memastikan Anda mendapat tanda terima laporan SPT masa pajak penghasilan 21 secara online, atau biasa disebut juga bukti penerimaan elektronik atau BPE. Lalu simpan bukti tersebut sebagai tanda Anda sudah berhasil melakukan cara lapor SPT masa pajak penghasilan pasal 21 secara online. Lalu yang selanjutnya ada tarif pajak penghasilan 21. Tarif pajak yang dimuat pada pajak penghasilan pasal 21 dibebankan kepada wajib pajak yang telah berpenghasilan. Namun sebelumnya Anda harus mengetahui terlebih dahulu tentang besaran penghasilan kena pajak atau PKP pajak penghasilan pasal 21 yang diatur oleh Peraturan Direktorat Jenderal. Sekian kelompok kami. Saya Askiatul Fuada dengan NIM 190803104077. Terima kasih untuk pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi berikutnya, yaitu tentang dasar pengenaan. Yang pertama yaitu penghasilan kena pajak atau PKP.
Berlaku PKP sama dengan penghasilan neto dikurangi PTKP pada pegawai tetap dan penerima pensiun berkala. Berlaku PKP sama dengan penghasilan bruto dikurangi PTKP pada pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayarkan bulanan dan pegawai tidak tetap dengan penghasilan kumulatif sebulan melebihi 4.500.000. Selanjutnya yaitu berlaku PKP 50% dari penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulannya. Berlaku pada bukan pegawai yang menerima penghasilan berkesinambungan, baik tenaga ahli maupun bukan. Selanjutnya adalah penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP ini apa sih? Jadi, PTKP ini merupakan pendapatan yang tidak dikenai pajak penghasilan seperti yang termuat dalam PPh pasal 21. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dijelaskan sebagai pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar wajib pajak beserta keluarga dalam 1 tahun, maka tidak termasuk dalam PPh pasal 21. Berdasarkan PMK nomor 11 PMK 010/2016, wajib pajak tidak akan dikenakan pajak penghasilan apabila penghasilan wajib pajak sama dengan atau tidak lebih dari 54 juta. Berapa saja sih objek penghasilan tidak kena pajak? Yang pertama yaitu 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi. Yang kedua yaitu 4.500.000 untuk tambahan wajib pajak yang kawin. Yang ketiga yaitu 54 juta untuk istri yang memiliki jumlah penghasilan yang penghasilan tersebut telah digabung dengan penghasilan suami. Yang keempat yaitu 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga kandung serta keluarga dalam garis keturunan serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Berikutnya yaitu tarif progresif PPh 21. Berdasarkan pasal 17 ayat 1 UU PPh, perhitungan tarif pajak pribadi menggunakan tarif progresif. Yang pertama yaitu penghasilan sampai dengan 50 juta per tahun, dikenakan tarif pajak sebesar 5%. Yang kedua, penghasilan 50 juta sampai 250 juta per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 15%. Yang ketiga, yaitu penghasilan 250 juta sampai 500 juta per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 25%. Dan yang terakhir yaitu penghasilan di atas 500 juta per tahun dikenakan tarif sebesar 30%. Pasti masih banyak pertanyaan, bagaimana tata cara perhitungan PPh pasal 21 ini? Jadi perhitungannya yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan. Nah, biaya jabatan ini diperoleh dari 5% dari penghasilan bruto tersebut dengan maksimum 500 per bulan atau 6 juta per tahun. Lalu dikurangi lagi dengan iuran dana pensiun, JHT, THT yang dibayarkan sendiri. Nah, dari pengurangan-pengurangan tersebut diperolehlah penghasilan neto. Lalu penghasilan neto tersebut dikurangi dengan PTKP, diperoleh yang namanya PKP atau penghasilan kena pajak. Lalu dikalikan dengan tarif, ketemulah di situ pajak terutangnya. Nah, di sini ada contoh soal. Dr. Aulia Rais menikah dan mempunyai 3 anak kandung, merupakan dokter spesialis kandung yang bekerja sebagai pegawai tetap di Rumah Sakit Swasta Sehat Tentrem dengan gaji tetap sebesar 20 juta. Jam praktik Dr. Aulia Rais mulai pukul jam 8 sampai dengan jam 12. Selama 5 hari dalam seminggu. Untuk bulan Agustus 2016, Dr. Aulia Rais menerima pembayaran dari Rumah Sakit Sehat Tentrem berupa gaji sebesar 20 juta dan menerima jasa medis sebagai dokter yang bersumber dari pasien sebesar 25 juta. Dr. Aulia Rais membayar iuran pensiun sebesar 200.000 setiap bulannya. Penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan Dr. Aulia Rais dari Rumah Sakit Tentrem pada bulan Agustus 2016 adalah, jadi pengerjaannya yaitu gaji atau penghasilan bruto sejumlah 20 juta tersebut dikurangi dengan biaya jabatan sebesar 500.000. Nah, 500.000 ini dapat dari mana? Dari 5% dikali 20 juta ketemulah 1 juta. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa maksimum biaya jabatan adalah 500.000 per bulan, makanya dikurangi hanya 500.000 tersebut. Lalu dikurangi lagi dengan iuran pensiun sejumlah 200.000, maka ketemulah penghasilan neto per bulannya yaitu 19.300.000.
Penghasilan neto per bulan tersebut dikali dengan 12 untuk mencari penghasilan neto per tahunnya, ketemu 231.600.000. Penghasilan neto per tahun ini dikurangi dengan PTKP Dr. Aulia Rais. Karena Dr. Aulia Rais tersebut sudah kawin dan mempunyai 3 tanggungan, maka PTKP yang dikurangi yaitu yang pertama yaitu PTKP pribadi sejumlah 54 juta, lalu PTKP kawin sejumlah 4.500.000, lalu PTKP tanggungan sejumlah 3 orang yaitu 13.500.000. Ketemulah penghasilan kena pajak per tahunnya sejumlah 159.600.000. Lalu PKP per tahun tersebut dikali dengan tarif-tarif PPh pasal 21. Yang pertama, tarif pertama yaitu 5% dikali 50 juta ketemu 2.500.000. Sisanya yaitu 109.600.000 dikali dengan 15%, ketemu 16.440.000. Ketemulah pajak terutang per tahunnya sejumlah 18.940.000. Selanjutnya dibagi dengan 12 untuk mengetahui PPh pasal 21-nya. Jadi PPh pasal 21 per bulannya yaitu Rp1.578.333. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.